Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwiwin Jamal, mahasiswi program studi pendidikan guru anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Khairul Ternate. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang virus corona dan pencegahan penularan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi yang dilaporkan secara global. Sebagian besar terdapat di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama virus corona berasal dari bahasa Latin. Corona berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus corona tampak seperti lingkaran sinar matahari. Virus corona atau CoV adalah keluarga virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa sampai dengan penyakit parah, yaitu sindrom pernapasan timur tengah atau yang disebut sebagai penyakit MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012, dan juga penyakit sindrom akut atau disebut sebagai SARS. Corona baru yang ditemukan dapat menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan ke berata ke manusia ataupun sebaliknya. Penyakit SARS misalnya yang ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut informasi, ada beberapa jenis virus corona yang terdapat di hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. Adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi oleh manusia. Penyakit dan virus ini sebelumnya tidak diketahui dan akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Bagaimana gejala dapat muncul dalam waktu 1-14 hari setelah terpapar virus corona. Menurut WHO, gejala paling umum yaitu demam, lelah, sesak napas, dan batuk. Ada beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, sakit tenggorokan, diare. Gejala-gejala tersebut biasanya dapat muncul secara bertahap. Sebagian besar orang dapat terinfeksi tanpa mengalami keluhan. Sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang dengan usia lanjut atau memiliki riwayat penyakit seperti sakit jantung, diabetes, dan darah tinggi lebih beresiko terpapar virus corona. Bagaimana mencegah penularan COVID-19? Hal-hal yang perlu kita lakukan dalam mencegah penularan COVID-19 ini yaitu yang pertama, hindari bepergian ke tempat-tempat yang telah positif terinfeksi COVID-19. Yang kedua, rutin mencuci tangan pada air yang mengalir dengan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Karena dengan mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer yang mengandung alkohol dapat membunuh virus yang terdapat di tangan kita. Ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak pada orang yang sedang bersin dan batuk. Karena ketika seseorang bersin atau batuk, mereka akan mengeluarkan droplet dari hidung. Maka jarak kita terlalu dekat dengan orang yang bersin, maka droplet tersebut bisa saja kita hirup, bahkan virus corona tersebut. Jangan lupa memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kelima, menjaga kebersihan saat kita bersin dan batuk dengan cara menggunakan siku dan tisu. Yang terakhir, tetap di rumah apabila merasa kurang enak badan seperti demam dan sesak napas. Segera periksakan ke klinik terdekat. Baik, sekian dari video saya.
Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.